Faktanya anak-anak pribumi kita hari ini mentalnya masih banyak yang bermental Congos inlander, masih tunduk dengan keturunan bangsa asing, masih lebih membela keturunan bangsa asing daripada keturunan tokoh-tokoh bangsa Nusantara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Kalau penjajah Belanda dulu menggolongkan anak-anak bangsa, warga pribumi Nusantara sebagai kelas 3, inlander, disejajarkan dengan anjing. Sekarang saya bisa memahami. Sekarang saya bisa mengerti. Sepertinya memang layak, sepertinya memang pantas banyak warga pribumi penduduk Nusantara, bahkan pejabat-pejabat di Nusantara yang saat itu memang kelasnya inlander, kelasnya jongos, disetarakan dengan anjing, menjadi masuk akal. Kan terbukti pada hari ini keturunan-keturunannya juga masih bermental inlander, masih bermental jongos, masih bermental budak, sekelas dengan anjing, yang ketika dikasih makan oleh tuannya menggonggong sesuai dengan pesanan tuannya. Bisa mengerti sekarang. Layak, pantas. Kalau Belanda dulu menggolongkan orang-orang pribumi Nusantara sebagai inlander yang disejajarkan dengan anjing. Sakit sekali, menyakitkan sekali. Tapi faktanya anak-anak pribumi kita hari ini mentalnya masih banyak yang bermental Congos inlander, masih tunduk dengan keturunan bangsa asing, masih lebih membela keturunan bangsa asing daripada keturunan tokoh-tokoh bangsa Nusantara sendiri. Mau protes? Silakan. Faktanya demikian. Ya, faktanya demikian. Seorang keturunan imigran dari Yaman, dari keluarga Ba'alawi Yaman, disenggol sedikit, merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Rasanya mau kiamat bumi ini. Semua tokoh bicara, dari gedung MPR, gubernurnya, tokoh-tokoh NU-nya bahkan, ngomong semua, tangkap Fuad Pleret. Tapi ketika bangsa dan negaranya sendiri dihinakan martabatnya, ketika tokoh-tokoh bangsa sendiri diinjak-injak oleh keluarga keturunan Ba'alawi dari Yaman ini, tidak seheboh itu. Tidak ada yang mempersoalkan. Tidak ada yang demo beribu-ribu turun jalan minta ditangkapin tuh keluarga keturunan dari Yaman, dari Ba'alawi Yaman itu. Ketika Merah Putih diklaim katanya ciptaannya keturunan orang Yaman. Ketika pahlawan-pahlawan kita katanya keturunan Ba'alawi Yaman. Ketika hari kemerdekaan kita katanya yang memutuskan, yang menentukan keturunan Ba'alawi Yaman. Makam-makam leluhur kita katanya makam-makam keturunan orang Yaman. Semuanya bungkam. Mau membantah bahwa kalian yang keturunan inlander, termasuk aparat-aparatnya, mendiamkan ini. Ketika bangsa ini, negara ini diklaim katanya ini negara milik Tarim, milik wali Yaman. Tidak ada yang demo, tidak ada yang ribut. Ketika presiden kita dihina-hinakan, dianjing-anjingkan, tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang demo, tidak ada yang marah. Ketika Gus Dur dibuta-butakan oleh keturunan Ba'alawi Yaman juga, tidak ada yang marah. Bahkan
pasukan elit Nahdlatul Ulama, Banser yang katanya punya 7 juta, nggak ada yang marah. Tapi ketika keturunan Yaman itu dihinakan, ikut-ikutan membela di sana, Anda masih belum mau dikatakan keturunan inlander. Faktanya begitu. Ketika presiden kita, babak proklamator kita, dihina-hinakan, direndahkan oleh keturunan Pahlawi Yaman ini, ada yang marah? Siapa yang marah? Ketika Kiai Said Akil, ketua umum PBNU, dihinakan oleh mereka, kenapa nggak marah? Kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo? Ketika Gus Dur dibuta-butakan, buta mata buta hati oleh keturunan Pahlawi Yaman juga, kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo kalian? Ketika Mbah Hasyim Asy'ari, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ulama yang sangat dihormati, jauh lebih dihormati daripada keturunan Pahlawi Yaman, dihina-hinakan, dilecehkan oleh keturunan Pahlawi juga. Mana? Kalian marah? Kalian ribut? Kalian demo? Keturunan inlander sampean memang. Keturunan pengkhianat sampean memang itu. Negara ini dilecehkan, diinjak-injak harkat martabatnya oleh keturunan klan Pahlawi dari bangsa asing Yaman itu. Kalian pada diem saja. Satu orang keturunan Pahlawi dari Yaman disenggol, kalian marahnya kayak mau kiamat. Apa-apaan namanya? Silakan renungan. Kalian keturunan pejuang, keturunan bangsa Nusantara, keturunan tokoh-tokoh Nusantara, atau keturunan pengkhianat inlander di Nusantara ini. Ketika sejarah bangsa ini diobok-obok oleh mereka, sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan oleh mereka, pahlawan-pahlawan kita diklaim, makam-makamnya palsu, katakan sebagai keturunan Yaman. Mana suaranya gak ada yang ribut sampean? Apakah semua itu masih dianggap tidak lebih mulia dibanding seorang keturunan Pahlawi dari Yaman? Apakah kalian anggap keturunan Pahlawi Yaman itu kamu anggap lebih mulia dibanding seluruh aset berharga di Nusantara ini, termasuk pejuang-pejuangnya, sejarah-sejarahnya? Kalian tidak anggap itu mulia, kalian tidak anggap itu lebih berharga. Kalian tidak anggap lebih berharga merah putih dibanding keturunan Pahlawi dari Yaman ini yang dulu menjadi antek penjajah Belanda. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan sudah sadarlah kalian. 350 tahun kita dijajah karena mental inlander. Mental nyembah-nyembah, muluk-muluk terhadap keturunan bangsa asing. Apakah mau dilanjutkan? Apakah mau diteruskan? Apakah 350 tahun tidak cukup bagi kita menjadi pelajaran? Bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang. 3,5 abad kita menjadi inlander. Sudahi, cukupi. Harkat dan martabat bangsa kita wajib kita bela sampai manapun, sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang boleh siapapun, apalagi keturunan bangsa asing termasuk dari Yaman, menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini, menginjak-injak tokoh-tokoh bangsa ini. Tidak bisa dibiarkan. Saatnya dihentikan. Kebangkitan Nusantara menyambut kita. Harkat dan martabat merah putih bangsa ini, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga? Siapa lagi kalau bukan kita yang membelanya? Jangan biarkan siapapun mengobok-obok, merusak kewibawaan citra bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, keturunan leluhur dan raja-raja besar di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.